Ini adalah Danau Tasmania yang biasanya tidak mudah terlihat karena danau ini sering kering. Danau ini merupakan suatu bagian dari cerita rakyat yang mana hujan lebat membuat danau ini kini terisi dengan air jernih dan berwarna biru kehijauan. Lokasi ini biasanya terisi air sekitar sekali atau 2 kali setahun setelah hujan atau salju. Danau ini terbentuk di bebatuan sekitar setengah perjalanan menuju puncak gunung yang berketinggian 1271 meter di atas permukaan laut. Danau Tasman ini merupakan danau berglasial atau danau yang terbentuk dari lelehan gletser yang terletak di pulau selatan Selandia Baru, dan danau ini terbentuk dari penggabungan kolam-kolam air lelehan gletser Tasman yang ada pada awal tahun 1970-an dan baru bergabung menjadi satu danau pada tahun 1990. Danau ini memiliki panjang maksimal sekitar 7 km dan lebar maksimal sekitar 2 km. Sementara kedalamannya maksimalnya lebih dari 200 meter. Dan danau ini menjadi daya tarik wisata dengan aktivitas seperti penerbangan helikopter di atas gletser dan pesiar di danau. Karena pemandangan Danau Tasman yang terkenal dengan pemandangan pegunungan, perairan dan formasi alam yang luar biasa indah. Dan juga orang-orang di sana menyebutnya sebagai Danau Biru, yang dalam bahasa setempat merupakan sebuah danau kecil di Taman Nasional Danau Nelson. Danau ini dianggap sebagai tempat yang memiliki air tawar paling jernih di dunia. Danau ini mengalir ke cabang barat Sungai Sabine yang merupakan bagian dari sistem Sungai Buller, dan danau ini dialiri oleh segmen atas Sabine yang pendek yang pada gilirannya dialiri oleh rembesan bawah tanah melalui puing-puing tanah longsor yang jauh lebih besar dan berbentuk mirip bumerang membentang ke utara lalu ke barat laut dengan masing-masing lengan danau membentang sekitar 200 meter. Dan danau ini memiliki air yang sangat jernih dan merupakan badan air tawar alami paling jernih di dunia yang pernah dilaporkan. Pada awal tahun 1970-an, ada beberapa kolam air lelehan di gletser Tasman, yang mana pada tahun 1990 kolam-kolam ini bergabung menjadi Danau Tasman. Dan Danau Tasman ini telah mempercepat mundurnya gletser Tasman. Awalnya ini terjadi dengan memotong tebing di ujung gletser, menyebabkan bagian tebing jatuh ke danau. Dan sejak tahun 2006, bagaimanapun es gletser yang terendam keluar dari tebing dan gunung es secara berkala melepaskan selemek dan melayang turun ke danau. Dan karena lebih banyak gletser sekarang bersentuhan dengan air, laju kemundurannya meningkat. Danau ini diperkirakan akan berkembang hingga panjang maksimum sekitar 16 km dalam 1 atau 2 dekade mendatang. Danau Tasman, gletser dan pegunungan di sekitarnya adalah bagian dari Taman Nasional Aoraki atau Gunung Cook. Mengikuti tur perahu di antara gunung es di Danau Tasman sekarang menjadi kegiatan wisata yang sangat populer. Perahu karet kecil tidak boleh berada lebih dekat ke permukaan Tasman Glacier yang tingginya 50 meter karena untuk alasan keamanan. Sementara Danau Tasman sendiri dapat dicapai dengan jalan darat
dari desa Mount Cook di dekatnya dan berjalan kaki singkat dari tempat parkir di ujung jalan. Seperti banyak tempat geografis lainnya di Selandia Baru dan Australia, tempat ini dinamai penjelajah Belanda Abel Johnson Tasman.